Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang kewajiban penggunaan teknologi informasi rumah sakit dalam standar akreditasi rumah sakit. Ini diambil dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit. Tentang penggunaan teknologi informasi di dalam rumah sakitan, ini bisa kita temukan di dalam dua bab, yaitu bab akses dan kesinambungan pelayanan atau bab AKP, dan bab MRMIK atau manajemen rekam medik dan informasi kesehatan. Kita bahas yang bab akses dan kesinambungan pelayanan atau AKP. Untuk standar yang kedua, disebutkan rumah sakit menetapkan proses penerimaan dan pendaftaran pasien rawat inap, rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Maksud dan tujuan dari akses dan kesinambungan pelayanan standar 2 ini adalah rumah sakit harus mampu menyelesaikan hambatan di dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hambatan itu dapat berupa pasien lansia, atau pasien disabilitas, kemudian hambatan yaitu hambatan bahasa atau dialek, budaya yang berbeda, dan hambatan-hambatannya lain yang ada dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sehingga diharapkan rumah sakit itu dapat mengembangkan sistem pendaftaran dan admisi secara online. Nah, sistem pendaftaran tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi hambatan pada saat penerimaan pasien. Nah, di dalam standar dan elemen penilaian disebutkan dalam standar 2 elemen penilaian B, rumah sakit telah menerapkan sistem pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap secara offline maupun secara online dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. Nah, di dalam standar ini, surveyor akan mencari bukti rumah sakit telah menerapkan sistem pendaftaran pasien. Nah, sistem pendaftaran pasien itu bisa offline maupun online. Nah, di dalam surveyor mencari penerapan itu, surveyor itu mencari apakah rumah sakit memang betul melakukan upaya untuk menyelesaikan hambatan. Nah, wujud upaya menyelesaikan hambatan itu adalah rumah sakit itu telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Apakah sistem pendaftaran itu sudah cukup bisa mengurangi hambatan di dalam penerimaan pasien. Nah, apabila sistem offline itu tidak bisa mengurangi hambatan, maka diharapkan rumah sakit bisa mengembangkan sistem online. Nah, proses menyelesaikan hambatan di sistem online itu bisa banyak. Salah satunya itu adalah memperbanyak loket pendaftaran. Jadi ada loket pendaftaran untuk lansia, loket pendaftaran untuk disabilitas, loket pendaftaran untuk pasien anak, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak loket pendaftaran, maka secara offline hambatan penerimaan pasien itu akan dikurangi. Tentang hambatan di dalam penerimaan pasien, itu bisa kita lihat sistem admisi yang saya sebutkan tadi itu bisa kita temukan di pedoman pendampingan akreditasi rumah sakit untuk bab alur pelayanan admisi. Kemudian yang kedua kita bahas tentang akses dan kesinambungan pelayanan bab yang 2.1 elemen D. Dikatakan ada sistem informasi tentang ketersediaan tempat tidur secara online kepada masyarakat. Jadi surveyor akan mencari bukti apakah rumah sakit telah membuat sistem informasi tentang ketersediaan tempat tidur secara online. Jadi di dalam websitenya rumah sakit itu pasien bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Keluarga juga bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sehingga pasien dan keluarga bisa memilih
tempat perawatan sesuai dengan ketersediaan rawat inap di rumah sakit, sehingga rawat inap yang dituju itu ada di rumah sakit. Oleh karena itu, ketersediaan tempat tidur secara online diharapkan menjadi salah satu solusi informasi kepada pasien dan keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah tentang rekamedik elektronik yang diatur di dalam standar manajemen rekamedik dan informasi kesehatan. Jadi rekamedik kalau secara per definisi itu adalah bukti tertulis dapat kertas ataupun elektronik sesuai dengan Permenkes Rekamedik tahun 2008 yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti hasil pengkajian, rencana dan pelaksanaan asuhan, kemudian pengobatan, catatan perkembangan pasien terintegrasi sampai dengan ringkasan pasien pulang yang dibuat oleh dokter dan profesional pemberi asuhan lainnya. Jika rumah sakit membuat sistem informasi elektronik, maka rumah sakit itu harus mengimplementasikan proses untuk memberikan otoritas kepada pengguna yang berwenang. Jadi setiap orang di dalam rumah sakit memiliki otoritas atau akses dengan fungsi akses yang sudah diatur di dalam kebijakan rumah sakit. Sehingga mereka mempunyai otorisasi yang berbeda-beda sesuai dengan uraian tugasnya. Tiap akses untuk rekamedik elektronik dapat mengidentifikasi siapa yang dapat mengakses dan membuat entry di dalam rekamedik, memasukkan instruksi pasien, dan sebagainya. Nah, rumah sakit yang menggunakan sistem rekamedik elektronik harus memastikan bahwasannya staf yang dapat mengakses, meninjau, dan atau mendokumentasikan dalam rekamedik telah mendapatkan edukasi menggunakan sistem yang secara efektif dan efisien. Sehingga diperlukan pelatihan dan pelatihan tersebut memberikan kesimpulan yang bersangkutan ini memang dapat melakukan tugasnya menggunakan sistem informasi rekamedik. Informasi kesehatan atau rekaman medik, baik secara kertas maupun elektronik, harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya dan disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada ketentuan tentang cara penyimpanan dokumen rekamedik. Informasi kesehatan yang dikelola secara elektronik atau kita sebut dengan rekamedik elektronik harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam 3 tempat. Yang pertama itu adalah server di dalam rumah sakit. Jadi ada ketentuan server rumah sakit, ruangannya harus dijaga hanya yang memiliki otoritas yang dapat memasuki ruangan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah salinan atau backup data secara rutin. Jadi rumah sakit punya prosedur untuk melakukan backup data secara rutin untuk menjaga agar data selalu tersimpan dengan baik di dalam server. Kemudian yang ketiga itu adalah data virtual atau cloud atau salinan backup data di luar rumah sakit. Jadi 3 hal itu yang harus disiapkan rumah sakit apabila rumah sakit hendak menggunakan sistem rekamedik elektronik. Nah, tentang elemen penilaiannya, ini kita bisa temukan di dalam MRMIK 5, elemen penilaian D, tersedia penyimpanan rekamedik yang menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik. Jadi surveyor akan mencari bukti rumah sakit telah melakukan penyimpanan rekamedik yang aman dan rahasia. Jadi implementasinya maka sarana prasarana akan dilihat oleh surveyor apakah sarana prasarana tersebut bisa disimpulkan itu menjamin keamanan dan kerahasiaan. Yang kedua itu adalah elemen penilaian MRMIK ke-8 huruf C. Terdapat prosedur koreksi penulisan di dalam pengisian rekamedik elektronik dan non-elektronik. Jadi surveyor akan mencari bukti rumah sakit
telah memiliki prosedur koreksi penulisan. Jadi mencari SPO, standar prosedur operasional, tentang koreksi penulisan di dalam rekam medik, baik itu adalah elektronik ataupun non-elektronik. Kemudian elemen penilaian MRMIK 11, huruf A, rumah sakit memiliki regulasi jangka waktu penyimpanan berkas rekam medik, baik kertas ataupun elektronik, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien dan prosedur pemusnahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi rumah sakit memiliki bukti telah memiliki regulasi tentang jangka waktu penyimpanan berkas rekam medik, baik itu adalah kertas ataupun elektronik. Jadi memiliki regulasi artinya rumah sakit itu bisa memiliki kebijakan atau bisa juga memiliki di dalam pedoman atau panduannya sesuai dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Di sana tersebut tentang waktu penyimpanan berkas rekam medik. Kapan berkas rekam medik tersebut dilakukan pemusnahan. Kemudian elemen penilaian MRMIK ke-13, huruf E, rumah sakit telah menerapkan proses untuk menilai efektivitas sistem rekam medik elektronik dan melakukan upaya perbaikan terkait hasil penilaian yang ada. Jadi rekam medik elektronik yang digunakan rumah sakit harus dinilai efektivitasnya, kan gitu. Apabila rumah sakit mengembangkan sistem rekam medik yang masih kertas, juga harus dinilai efektivitasnya. Jadi ada upaya perbaikan terus-menerus itu yang dilakukan rumah sakit untuk kemudian membuat sistem pelayanan rekam medik yang lebih baik, lebih efektif, ataupun lebih efisien begitu, sesuai dengan klasifikasi rumah sakit dan komunitas pasien yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi sekilas itu tentang penggunaan teknologi informasi di dalam rumah sakit yang diatur di dalam akreditasi rumah sakit. Jadi rumah sakit diharapkan mampu melakukan perbaikan. Apabila pendaftaran secara offline itu masih kurang efektif, maka rumah sakit harus mendorong melakukan perbaikan menjadi pendaftaran online. Apabila rumah sakit itu proses rekam medik secara kertas itu ternyata tidak efektif, maka rumah sakit harus bergerak untuk membuat rekam medik elektronik. Konsekuensi dari elektronik itu adalah proses otorisasi, penyimpanan data, dan lain sebagainya harus diberikan rumah sakit dalam upaya untuk kemudian menyampaikannya di dalam kegiatan akreditasi rumah sakit. Jadi itu materi atau video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua dalam mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Sampai bertemu pada video berikutnya.